Setdos tahun 2025, saya akan menyajikan semacam video pembelajaran sebagai bahan dalam portofolio yang disebut dengan UPP. Mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah akuntansi sektor publik, di mana CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah kita ingin menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian secara mandiri. Kemudian diharapkan juga mahasiswa menguasai konsep dan prinsip atau kerangka dasar penyajian dalam pengungkapan laporan keuangan yang akuntansi sektor publik. Dan yang berikutnya, capaian yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual elemen laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ini adalah khususnya untuk akuntansi sektor publik. Dan capaian yang berikutnya adalah mahasiswa menguasai pengetahuan konseptual dan teknik penganggaran entitas jasa dagang dan manufaktur. Dan yang tak kalah penting ya, dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu secara mandiri mengidentifikasi transaksi dan melakukan kecamatan akuntansi atas transaksi entitas tunggal, ya, seperti perusahaan perorangan, CV, firma, yayasan dan koperasi, ya, dan entitas yang memiliki satu anak perusahaan berdasarkan dokumen yang relevan. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, di mana bobot dari masing-masing SKS itu adalah untuk bobot penilaian, ya, kehadiran akan dinilai sebesar 30%, kemudian tugas sebanyak 25%, untuk UTS kemudian dengan semester sebesar 25%, dan untuk UAS sebesar 30%. Karena mata kuliah ini kita golongkan sebagai mata kuliah proyek, maka untuk tugas akhir ya harus diberikan dalam bentuk project based learning. Untuk asesmen yang akan dilakukan ya adalah berupa tes tertulis, ya, kemudian ada tes lisan diskusi, dan ada tes kinerja atau praktek dalam bentuk project. Ya. Artinya nanti akan diberikan project di mana mahasiswa akan diminta untuk membuat jurnal. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan detail mengenai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu mandiri mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan akuntansi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu secara mandiri menguasai pengetahuan konseptual elemen laporan keuangan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu secara mandiri menguasai konsep dan prinsip kerangka dasar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan yang keempat adalah mahasiswa mampu secara mandiri menguasai pengetahuan konseptual dan teknik penganggaran entitas perusahaan jasa, perusahaan dagang dan manufaktur. Yang kelima, CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan perusahaan perseorangan, CV, firma, yayasan dan koperasi. Dan yang CPMK keenam adalah mahasiswa di bawah supervisi mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Uraian singkat mengenai mata kuliah ini. Ya. Mata kuliah ini berisi teori akuntansi manajemen sektor publik, yang dimana isinya nanti adalah kita mempelajari sistem pengendalian dan anggaran sektor publik, teknik akuntansi dan laporan keuangan sektor publik, akuntansi keuangan daerah, akuntansi BUMD, dan akuntansi nirlaba. Untuk materi ajar yang akan dijelaskan dalam materi di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah manajemen sektor publik, kemudian yang kedua anggaran sektor publik, ketiga akuntansi sektor publik, keempat akuntansi keuangan daerah, kelima akuntansi BUMD, dan keenam akuntansi keuangan nirlaba. Dan untuk
Baik, sebelum memasuki materi yang akan disajikan di dalam video berikutnya, untuk yang akan dijelaskan nanti di dalam video nanti, yaitu adalah mengenai audit sektor publik. Nah, di dalam audit sektor publik ini yang akan kita bahas adalah value for money audit, kemudian audit ekonomi dan efisiensi, audit efektivitas, proses bagaimana audit kinerja dan struktur audit kinerja tersebut. Pelaksanaannya dilakukan melalui kuliah tatap muka, berdiskusi, ya, kurang lebih 3 kali 50 menit, dan mengerjakan tugas, ya, baik tertulis maupun tugas yang berbentuk kinerja. Itu akan dilakukan e-learning MyPace, yaitu adalah MS program e-learning management system. Sehingga mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bagaimana proses dalam audit sektor. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya nanti akan saya perlihatkan bagaimana proses belajar mengajar dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari untuk saya memberikan presentasi kepada kalian materi yang ada di akuntansi sektor publik. Ya. Sebelumnya saya ingin meminta kalian berdoa dulu sebelum kita memulai mata kuliah ini. Ya. Berdoa menurut akuntan publik. Ya. Apa yang dia kerjakan dari laporan keuangan itu? Dia memeriksa detail akun per akun yang ada di dalam laporan, baik itu neraca, rugi laba maupun cash flow. Nah, di situ dia akan cek satu persatu. Ya, mungkin kalian sudah mendapat mata kuliah pemeriksaan akuntan kan? Ya, nah di situ akun neraca itu ada ya, makanya disebut dengan performance audit. Ya, apa itu performance audit? Ya, jadi dia ini mengauditnya bukan dua-dua ini, tapi yang diauditnya dia adalah apa? Fokusnya di sini kinerja, ya. Karena makanya disebut dengan performance kinerja. Ya. Nah ini dia nanti terbagi dua performance ini. Ada yang disebut dengan audit ekonomi, ya, dan efisiensi, ya. Dan ada lagi yang disebut dengan apa? Di sini dibilang audit efektivitas, ya. Nah ini dia beda, ya, dengan yang tadi kita lihat di atas ini tadi, ya. Kenapa? Karena kalau sektor publik itu kan bawaannya itu ke pemerintah. Dia kan bawaan pemerintah itu kan banyak birokrasi kan, banyak hal-hal yang kira-kira ya namanya birokrasi itu organisasinya gede, ya, orang-orangnya banyak di dalamnya. Nah jadi di situ yang dicari adalah kira-kira mereka mencapai kinerja yang betul atau enggak. Ya, makanya kan kalau kita lihat laporan pemerintah itu kan selalu ada perbandingan antara realisasi dengan anggaran. Ya, namanya LRA kan, laporan realisasi anggaran. Ya, kalau misalnya anggarannya 100, tahu-tahu hasil realisasinya berapa? 200. Nah itu jadi pertanyaan, kenapa kamu melebihi budget yang sudah ditetapkan? Ya, kalau misalnya kurang, itu sebenarnya juga jadi pertanyaan. Apa yang menyebabkan biayanya itu nggak sesuai? Apakah uangnya dimakan sendiri, ya, atau apa gitu kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi fokus di audit sektor publik, ya. Nah, baik dari sisi efisiensi, ini maksudnya efisiensi ini apa? Kalau misalnya dia menggunakan uang, itu dia tidak benar-benar dipakai sesuai dengan anggaran, jadi dia boros, pakai uangnya itu semaunya dia, gitu ya. Nah, itu juga jadi pertanyaan nanti. Kenapa ini uang ini bisa dipakai sebesar ini sedangkan anggarannya sekian, gitu kan? Nah, inilah yang menjadi pokok daripada audit sektor publik, gitu ya. Nah, selain itu dia ada juga namanya efektivitas. Nah, ini apa? Ini biasanya lebih ke program, makanya dia di sini disebut juga dengan program audit, ya. Kita kan tahu ya kalau di dalam pemerintahan, ya, itu mereka membuat anggaran itu berdasarkan program-program atau kegiatan yang dia buat, ya.
Nah, kadang-kadang kegiatan yang dia bikin itu nggak sesuai dengan apa yang dimauin oleh masyarakat. Ya, jadi yang penting ada kegiatan, kemudian jalanin, duit keluar, kan begitu kan? Itu biasa di government, ya di pemerintahan. Jadi dia mengeluarkan uang itu ya tujuannya memang untuk pemakaian, pemanfaatan. Ya, hanya saja banyak program yang dibikin itu mengada-ngada. Ya, jadi seharusnya nggak usah sih program-program kayak gitu. Kan kita sering lihat di pemerintahan itu sering ada yang namanya seremonial kan, dikit-dikit butik pita acara, dikit-dikit makan-makan, ya kan, acara apalah yang seperti itu sifatnya. Nah itu tujuannya memang supaya mereka kelihatan sibuk, kelihatan ada kerjaan gitu kan. Cuma kan program yang dibikin itu tapi nggak menyentuh ke masyarakat, ya jadi nggak ada guna lah istilahnya ya. Jadi uang yang dikeluarin itu manfaatnya nggak banyak, ya hanya sebatas pejabat aja yang menggunakan atau memanfaatkannya. Nah itu yang terjadi di sini. Nah ini adalah fokus daripada yang namanya audit efektivitas ini, ya atau kita di sini disebut juga ada ketiganya ini ya, yang namanya performance ini namanya 3E audit ya, ada ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Nah itu yang kita lihat. Nah, kesemuanya ini ya kita juga maksudkan sebagai value for money audit. Ya, maksudnya value itu apa? Setiap rupiah yang dikeluarkan, yang dipakai itu ada manfaatnya. Ya, jadi bukan uang itu keluar itu seolah-olah ya yang penting kita keluarkan, tapi manfaatnya nggak ketahuan kan? Jadi istilahnya itu apa ya? Ya dihambur-hamburkan gitulah. Kan uang itu kan ada semuanya kan di APBN kita kan. APBN itu kan pendapatannya dapat dari mana coba? Dari pajak kan. Nah pajak kan di situ kan dari kita juga kan yang memang dipungut kan. Nah terus begitu dimanfaatin bukan untuk yang penting, tapi untuk apa namanya istilahnya hanya untuk dibuang-buang aja. Ya tentu kita kan sebagai pemilik uang, ya istilahnya rakyat biasa pasti akan marah kan ya, istilahnya kita nggak terima dong. Udah capek-capek kerja dipotong gaji kita dengan pajak ya, dan kemudian perusahaan juga harus cetor PPN ya, pajak penjualan, pajak penghasilan dan sebagainya. Kemudian pemanfaatannya nggak ada gitu kan. Nah ini yang menjadi persoalan ya di dalam sistem akuntansi sektor publik ini ya. Nah inilah ya karakteristiknya juga banyak ya dari sini ya. Jadi tadi saya jelaskan mengenai karakteristik dari value for money tadi ya. Tentu yang dilihat adalah bagaimana kinerja dan kejadian-kejadian dalam organisasi tersebut ya. Nah kemudian kalau kita bahas lagi ya mengenai karakteristik ini ya, ada juga hal-hal yang berhubungan dengan audit ekonomi ya atau efisiensi ini ya. Jadi dia fokusnya atau tujuan dari audit ekonomi ini adalah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber daya ya secara ekonomis dan efisien. Yaitu maksudnya apa? Ya, orang yang ada di pemerintahan itu kalau dia kerja ya itu kan adalah sumber daya kan. Kalau kita bilang human resource atau SDM lah kan ya. Nah mereka kan memang dibayar ya, misalnya kalau dia honorer dia pasti ada bayaran tiap bulan berapa ya. Nah itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi mereka bukan kerja itu nggak ada yang dikerjain ya, dia tiap bulan gajian tapi nggak ada yang dikerjain kan. Nah itu kan berarti sia-sia gitu kan. Jadi entitas itu tidak menggunakan sumber daya itu dengan maksimal ya. Ya yang lain-lain kayak gedung, uang dan peralatan semua itu juga ada manfaatnya, harus dilakukan ya. Kalau nggak begitu ya untuk apa kita memiliki mesin printer, komputer yang bagus tapi dia tidak memiliki hasil dari itu semua. Makanya penting di sini output dari hasilnya itu adalah kelihatan semuanya ya. Nah, yang lain-lain ya dari sisi ini praktek-praktek yang tidak ekonomis ya. Artinya apa? Ya itu yang tadi saya bilang ya. Jadi banyak penggunaan hal-hal yang kira-kira kita bilang itu terlalu boros, terlalu memanfaatkan sesuatu yang benar-benar tidak ada gunanya ya bagi instansi tersebut ya. Misalnya administrasinya ya, struktur organisasinya kebesaran ya, banyak orang yang ada di dalam situ ya. Nah inilah ya yang akan kita lihat ya dari fokus-fokus dari audit ekonomi dan efisiensi. Nah kalau kita lihat dari sisi efektivitas ya, ini tadi saya bilang adalah program kan ya. Nah kalau program ya
tentu di sini kita harus lihat apa hasil atau manfaat yang diinginkan. Ya, jadi kalau misalnya dia ngadain program, kalau misalnya di pemerintahan, kalau di Dharma Wanita atau PKK kan ada yang istilahnya program untuk anak usia dini atau PAUD gitu kan. Nah itu kira-kira akan dirasakan nggak program itu kepada PAUD itu? Ya karena kan mereka kan biasanya kalau programnya PKK itu kan mereka memberikan makanan bergizi ya, sekarang diberikan yang makanan bergizi gratis, ataupun di situ anak-anak PAUD harus misalnya dia mendapatkan pendidikan yang bagus ya dari guru-guru yang bagus. Nah itu salah satu program yang diberikan di sini. Nah program-program inilah nanti yang akan di cross check dengan apa yang menjadi tujuan utamanya. Ya. Kalau misalnya tujuan utamanya itu tercapai, berarti programnya berhasil, ya seperti itu. Nah yang kedua di sini apalagi audit efektivitas, ya kesesuaian hasil dengan tujuan. Ya, yang saya bilang tadi, tujuan awalnya itu apa, hasilnya apa, kemudian dilihat masuk nggak nih antara tujuan awal dengan hasil. Ya, kalau dia bisa masuk berarti itu berhasil, ya program tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Nah, artinya apa? Yang itu tadi saya bilang, yang paling rendah biayanya itu benar-benar mencapai hasil yang diinginkan. Jadi low cost, tapi outputnya bisa maksimal, gitu ya. Jadi bukan berarti kita cari biaya yang murah, tapi hasilnya murah juga, enggak, gitu ya. Makanya di sini yang namanya efektivitas kaitannya dengan itu tadi ya. Seminimal mungkin biaya yang kita keluarkan, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Ya, ini ya yang disebut dengan audit efektivitas. Ya. Nah, mungkin kalau dari sisi perinciannya ya bisa kalian lihat ya, salah satu di sini adalah bagaimana nanti kita akan melihat ya dari sisi tujuan program, kemudian hasilnya, ya, kemudian menilai programnya, ya, dan faktor-faktor lain lah yang ada di dalamnya semua. Ya, inilah yang ada di audit efektivitas. Nah, kemudian kita lihat dari sisi ininya apa namanya orang yang melakukan. Ya, tadi saya sempat menyinggung mengenai eksternal audit. Ya, itu adalah kantor akuntan publik. Ya, kenapa? Karena dia kan yang akan mendidik auditor-auditor. Ya, mungkin kalian sudah pernah menonton atau apa kan ya yang suka di TikTok ya. Bagaimana orang yang kerja di KKP ya di situ mereka pulangnya bisa pagi, kadang-kadang sampai malam jam 12 baru dia selesai. Kenapa sampai seperti itu? Ya, itu tadi kerja di kantor akuntan publik itu kita mengaudit banyak sekali klien. Ya. Klien yang diaudit itu ada targetnya. Ya, misalnya kamu ditugaskan untuk mengaudit perusahaan, misalnya perusahaan properti ya. Nah, di situ misalnya si perusahaan menargetkan kamu dalam seminggu harus kelar ya audit perusahaan ini. Nah, bayangin seminggu ngumpulin data, kemudian bikin laporan, meriksa satu-satu, kelar, kejar nggak itu? Ya. Nah, itu yang banyak orang gila ya kerja di kantor akuntan publik itu ya. Ya, kenapa? Karena dia menpush kita supaya kita tuh bisa ngelakuin itu dalam waktu kayak kita tuh apa ya istilahnya Superman lah, bisa ngelakuin itu semua dengan cepat gitu kan. Karena dia dari situ nanti harus pindah lagi ke klien lain, bidangnya beda lagi. Misalnya asuransi, insurance, ya. Di situ bisa 2 minggu. Setelah selesai dia audit itu pindah lagi misalnya ke perusahaan minyak misalnya oil and gas. Ya kalau di situ bisa berbulan-bulan ya karena dia gede kan perusahaan minyak itu. Nah, itu auditor tuh begitu. Ya, memang kerjaannya berat, tapi rewardnya bagus, ya. Apalagi kalau bisa di kantor akuntan publik yang kita sebut dengan Big Four, skala 4 besar dunia. Ya, di Indonesia sudah ada semua, ya. Ada namanya EY, Ernst & Young, ya, sering dengar ya. Kemudian KPMG, Clinton, Pitmaritzs, ya, Goodler sih katanya. Kemudian apalagi, ya, Pricewaterhouse masih ada nggak sekarang? Saya nggak tahu sekarang. Dulunya 6 jadi 4 gara-gara dia duduk di merger. Ya. Kemudian ada lagi apa lagi itu? Deloitte ya. Deloitte ya. Nah,
atau Indonesianya itu semua berpartner dengan kantor akuntan publik Indonesia. Ya. Kalau nggak masuk di Big Four, ada lagi yang Big 10, 10 besarnya. Ya. Nah, itu kenapa dia ada 4, ada 10? Ya. Karena dia berafiliasi dengan kantor akuntan publik yang ada di negara lain. Kalau di negara lain dia pakai, misalnya pakai PwC, di Indonesia dia punya cabang pakai itu juga, mau nggak mau. Ya. Nah, itulah yang banyak orang-orang cari kerja di situ. Kenapa dia kalau kerja di situ mereka memang sangat keras? Ya karena begitu lulus dari situ, maksudnya lulus itu apa? 2 tahun aja kerja di KAP, kayak kuda lah istilahnya. Begitu kalian pindah atau melamar di perusahaan yang biasa, itu langsung manajer. Karena apa? Karena dianggap ilmunya udah mumpuni. Dia jago, dia megang berbagai macam accounting dari berbagai macam jenis perusahaan. Apalagi dia udah terbiasa menggunakan banyak sistem. Ada kira-kira yang mau bicara ini? Apa? Ya. Saya ingin menanya opini Bapak aja sih. Pemerintah itu kan yang mengaudit BPK ya Pak ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Tadi juga kita lihat beberapa indikator yang memang dinilai gitu oleh BPK salah satunya sebagai lembaga independen. Saya ingin menanyakan posisi Bapak jika memang menjadi auditor BPK nih Pak. Menurut Bapak indikator utama apa sih yang memang menjadi penilai gitu kalau uang rakyat ini digunakan secara tepat sasaran? Jadi maksudnya kalau misalnya posisi saya sebagai auditor BPK, terus apa indikator utama sebagai penilai Bapak bahwa uang rakyat ini digunakan secara tepat sasaran? Oh gitu. Ya, jadi di auditor itu ada, di BPK itu ada jenjang-jenjangnya ya. Ada yang auditor pemula, ya itu biasanya yang ngelakuin pekerjaan-pekerjaan di awal-awal semua. Nah, itu nanti akan direview oleh atasannya, yang di atasnya lagi. Ya, biasanya levelnya mungkin udah supervisor, ya sampai ke atasnya lagi manager. Ya, nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Jadi dia ada timeline semuanya. Mereka itu ada batas-batas kapan mereka harus selesai. Ya, soalnya kalau misalnya mereka pada saat timeline-nya itu schedule dia harus jadi tapi nggak selesai, ya pasti atasan akan menegur. Ya, kenapa? Karena kan perusahaan ataupun instansi itu mereka akan bergerak terus. Kalau misalnya selalu diganggu oleh audit, mereka juga nggak kerja. Ya, soalnya apa? Kalau audit sudah masuk di perusahaan atau instansi, itu dia kadang-kadang ganggu kerjaan orang. Ya, kenapa? Ya orang kan lagi asik-asik kerja, panggil, tanyain di interview, ya ini kenapa ini? Ya orang itu kan udah tahun lalu, ya udah lama saya udah lupa gitu kan. Nah ya kayak gitu-gitu dia menghambat sebenarnya, tapi ya itu mau nggak mau dilakukan karena proses audit itu kan kita meriksa sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang memang lampau, ya makanya dia harus interview orang, harus tanya-tanya terus ke orang-orang itu gitu kan. Nah, yaitu biasanya sebelum audit itu mulai, itu pasti nanti pihak manajemen atau pemegang saham ataupun kalau di pemerintahan itu mereka dijamin oleh si ininya yang paling tingginya top manajemen. Jadi dia yang akan bilang nih, kita sekarang lagi ada pemeriksaan oleh auditor. Nah, pada saat ini kalian harus bantu dia gitu. Kalau kalian tidak bisa bantu audit ini, ya ini nanti menjadi presiden buruk buat perusahaan kita atau instansi kita. Soalnya apa? Karena kalau perusahaan kita nanti nggak memiliki laporan hasil pemeriksaan atau LHP atau audit report kan, kita nanti apa yang menjadi ini bahan kita di instansi kita kalau kita nanti menghadap ke yang lebih tinggi lagi, karena kan kalau yang namanya kementerian itu kan ujung-ujungnya kan ke presiden kan ya. Nah kalau dia nggak memiliki laporan audit, nanti nilai kinerja instansinya jadi jelek. Kalau udah seperti itu ya itu resikonya bagi yang menjadi pemimpinan, pasti dia juga nanti akan entah di reshuffle kalau menteri ya, atau dia harus diganti dengan orang lain lagi seperti itu ya. Nah makanya butuh kerjasama kalau sudah audit ya. Nah posisi saya kalau misalnya jadi BPKP atau BPK ya harus mengikuti prosedur, karena kan kalau audit BPK itu dia patokannya adalah prosedur yang ada di undang-undang ya. Pemerintahan itu
patokannya adalah SOP yang ada di undang-undang. Ya. Kalau undang-undangnya mengatakan begitu, ikutin. Ya. Makanya kan kalau yang namanya yang performance audit itu sama juga dengan compliance audit. Ya, compliance itu apa? Patuh, tunduk dan patuh kepada apa yang menjadi peraturan seperti itu. Ya. Gimana kira-kira ini? Baik, Pak. Jadi kan misal kalau bicara soal indikator kan ya seperti manfaat keberhasilan gitu ya Pak ya. Sedangkan misalnya kalau kita berkaca dari program pemerintah misalnya MBD gitu, itu kan tentu ada manfaat jangka panjang dan juga jangka pendek ya Pak ya. Dan apakah itu diperhitungkan dalam audit Pak? Misalnya kayak kasus MBD nih Pak. Misalnya kita mau mengejar gizi baik gitu untuk anak-anak, sedangkan itu mungkin tidak bisa dikejar dalam beberapa tahun gitu, sedangkan pemerintahan presiden hanya 5 tahun gitu. Jadi apakah itu diperhitungkan juga nih Pak di audit gitu, sedangkan ya pemerintah ini cuma beberapa tahun doang, sedangkan program ini ada manfaat jangka panjang juga jangka pendek Pak. Iya, iya, kan ada yang kamu bilang tadi, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tentu kalau hal-hal yang kayak makanan bergizi gratis itu mungkin nggak bisa dinilai jangka pendek, karena kita nggak mungkin ngasih orang makan terus misalnya dia kalau yang stunting ya, terus dia langsung naik 5 cm gitu. Aneh kan ukurannya kan. Nah, ya paling tidak ya kita nunggu ya misalnya berapa 2 atau 3 tahun gitu kan. Termasuk gimana menilai kalau anak SD ya, dikasih makan terus 5 tahun, terus nanti besoknya dia bisa jadi ini nih, masuk di Olimpiade internasional gitu. Ya, tapi ya itu niat kan, ini ujungnya ikhtiar kan. Ya makanya kan kenapa Pak Prabowo memiliki program PDB ini, ya karena dilihatnya Indonesia ini kalah bersaing dengan negara lain, negara maju gitu kan. Kita pinginnya generasi berikutnya, ya generasi Alpha, setelah Z kan Alpha kan, yang masih umurnya sekarang ini kelahiran 2023, 2025, ya beta. Nah, itu ya tujuannya itu kan nanti menggantikan kita, ya apalagi kalian nanti di tahun berapa nanti harus jadi leader semua nih. Nah mereka Dapat. Oke, ya jadi materi hari ini sudah kita selesaikan ya, dan kalian sudah bisa memahami dan mengerti ya apa itu audit ya, dan juga beberapa pertanyaan dari rekan kita sudah kita bahas bersama ya. Dan untuk selanjutnya ya saya memberikan pertanyaan diskusi ya, bisa kalian jawab ya yang ada di MyBest ya, dan selesaikan juga pertanyaan di latihan pilihan gandanya ya, dan bisa dikerjakan hari ini juga. Silakan ya dikerjakan. Ya, Jangan kemana tuh